Yang pertama hero-hero dari OP kita mungkin bisa setuju ini kuat banget untuk war-nya, strong banget, untuk laningnya juga bisa. Tapi kita akan lihat bersama-sama inilah dia game yang pertama dari Best of 3 series antara tim RRQ dan juga OP. Semuanya udah langsung mengarah ke laningnya masing-masing dan di bawah itu Cloud-nya udah langsung ditemenin sama Matilda. Jadi tambah lagi dengan Cloud dan Beatrix ya. Beatrixnya udah base damage-nya diturunin. Sekarang ditambah dengan Matilda. Ini bakal enak banget sih buat Dede Bocang. Dia kalau misalnya dari segi farmingnya bakal lebih enak. Dan sebenarnya dari pokingnya juga lebih enak sih kalau gue lihat di sini nih. Wah, serem sih. Ini udah kepengen menangin banget dan terbukti Dede Bocang lebih unggul dari segi level di area bottom lane membuat Taka agak sedikit tertati-tati. Napas pun engap-engapan di area bottom lane. Sementara dari tim RRQ Sena mereka udah mulai ngerespon juga nih. Kayaknya harus dibantuin juga menarik Vinsmoke Rico ke area bottom lane. Ini porosnya ada di area bawah nih. Dan kelihatannya masih sama ya. Mereka berdua itu yang kita udah bahas sebelum draftnya. Sukanya itu main langsung ya bertemu di arah early game-nya coba team fight. Soalnya kalau gue lihat sebenarnya dengan OP yang udah main di arah bawah, RRQ mungkin bisa lakukan trading aja dengan cowoknya yang bisa set up gang dengan sangat baik. Tapi lihat di sini Vinsmoke maju ke arah depan mendapatkan stun-nya ke arah Dede Bocang, tapi tidak ada follow up damage yang bisa dikeluarkan oleh seorang Taka. Cuma ngegalakin aja pakai charge, ngebikin Dede Bocang sedikit bocor. Tapi tengok ada Retifal yang langsung ke area bottom lane pula untuk mengamankan gold buff-nya. Sementara kayak yaudah Dede Bocang dijagain terus sama Ercan di area bawah. Mereka hanya berfokus untuk farming cepat. Dede Bocang ngedapetin item bisa untuk war lebih banter lagi untuk dari Cloud-nya. Dan sekarang juga kalau menit 3 itu dimana mungkin kalau misalnya udah ganti weaponnya itu udah ada sedikit power spike lah untuk seorang Taka di sini dengan snipernya bisa melakukan zoning terhadap minion, tapi di arah atasnya OP sudah melakukan rotasi yang sangat-sangat baik ke arah turtle-nya. Mari kita lihat RRQ apakah mereka bakal coba untuk masuk. Weighted Dragon digunakan ke arah Ozzy N1, masih ada follow-up yang sangat bagus tapi Ozzy bakal ditumbangkan. First blood diamankan oleh RRQ Sena. Vinsmoke menggunakan flickernya untuk kabur dan itu di arah bawah juga solo kill untuk seorang Taka. Well played sekali. Wow. Ketika sendirian ditinggal Dede Bocang nggak bisa untuk menahan lagi Taka. Dia komit dengan flickernya tapi di sisi turtle pun terdapat pertempuran. Semuanya udah dibuka, semuanya udah di pop up tapi RRQ berhasil untuk ngedapetin keunggulan. Timing yang sangat tepat sih dari ultimate wise-nya juga, dari segi warlord yang nggak keganggu dan Banana itu setup yang ketika The Way of Dragon-nya ngedapetin jackpot langsung. Ozzy N1. Itu pas banget tadi, Way of the Dragon dengan momen yang pas real world manipulation dibuka disambut. Dan semua berjalan sangat mulus sekali untuk RRQ Sena. Dan bahkan di bottom lane yang menurutku cukup mengagetkan, ada solo kill. Itu dia. Vinsmoke-nya juga nyolong ya. Berhasil menyolong gold buff-nya dari Dede Bocang. Dan ini tambah lagi, wait. Dede Bocang maju ke arah depannya menggunakan Blazing Duet. Tapi setengah darahnya langsung diamankan begitu saja. Ercan coba untuk melakukan poking dan OP. Mereka mengirim 4 orang ke arah bawah. Resource yang sangat banyak yang udah dikabulkan oleh OP dan arah atasnya bakal kehilangan orange buff. Ini susah sih, udah mulai susah sih. Karena mereka proaktif tapi nggak dapat apa-apa. Ini udah kayak agak desperate move, kebingungan sih. Ketika OP Esport pengen ngedapetin atau ngemenangin bottom lane-nya, pas ditinggal sebentar lengah kalah, mereka pengen ngedapetin kemenangan bottom lane-nya lagi. Menarik banyak sekali perhatian, 4 member berada di area bottom lane. Udah kelihatan bahwa Taka pun menyadari ada yang aneh di area bawah. Teman-temannya udah mulai hadir dan akan langsung aja Dominant Blast dari belah Ozzy N1 menjadi sasaran utama. Tapi berhasil untuk kabur ke area depan. Dipidak-pidak missile is expert. Dikeluarkan Vinsmoke Rico. Dimakan, ditelan dan tidak bisa dia cancel mundur begitu saja. Dan malah di Warlord. Dan dapat setup yang sangat baik. Depannya hilang dari tim OP lagi dan lagi. Ozzy N1 harus tumbang terlebih dahulu. Masih ada follow up-nya juga. RRQ Sena berhasil mendapatkan 3 ya itu tadi. 3 untuk 0 dan karena Dede Bocang maju ke depan, Blazing Duet digunakan tapi knockout strike-nya langsung ke arah depan berhasil mendapatkan double kill dan tarotnya bakal menjadi sasaran berikut untuk RRQ Sena. Responsnya sih yang wow banget dari RRQ. 3 sih bener kayak kata Mirko bilang, satu persatu hilang. Bahkan dari OP itu adalah gerakan yang mereka lakukan duluan, inisiasi yang mereka berikan malah di counter inisiasi oleh tim RRQ. Mereka lebih sigap. Di gap, kanan, kiri, depan, belakang, nggak ada yang bisa kabur dari tim RRQ. Maju ke area depan lagi, Betsy mengeluarkan Black dengan bomnya mengejar ke arah rival di area belakangnya. Turtle berhasil diamankan oleh OP, tapi untuk fight-nya masih berlangsung. Banana tertinggal di area belakang, The Way of Dragon yang mendapatkan Fuzzy seorang diri. Teman-teman dari OP mau mundur ke belakang, tapi Dominant Blast mengunci pergerakan dari Ozzy. Mau kabur kemana? Karena dari tim RRQ mereka masih mau mengejar dan akhirnya
akhirnya RRQ mereka hanya mengusir tim OP. Tapi itu nice sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat itu sebenarnya bagus buat OP loh. Karena RRQ, yes mereka udah menang mendapatkan 3-0 di arah bawah. Tapi mereka mungkin agak terlalu overzealous. Mereka udah dapetin turret, udah dapetin 3 kill. Tapi masih greedy. Mereka malah ke arah turtle tanpa setup. Dan akhirnya si OP ini mereka bisa langsung masuk dengan Yuchong, Fazi yang zoning ke Pakitonya dan langsung diamankan oleh seorang OZN1. Di arah atas juga Dede Bocang berhasil untuk melakukan free farming dan mendapatkan 1 turret. Jadi dari objektif sekarang udah completely fair, udah equalize. Pertukarannya 2 kill untuk 2 objektif. Bener banget. Dan sekarang juga gimana ya, OP udah mulai mainnya dengan proactivity tapi udah bagus nih. Kayak tadi kan bisa dibilang agak desperate ya pergerakan mereka, di mana mereka itu memaksa banyak play. Tapi sekarang udah lebih lost lah dari permainan mereka, dan Banana juga harus berhati-hati karena OP sudah main ke arah bawahnya, mulai setup juga untuk turtle yang bakal spawn di arah bawah ini. Kalau dilihat ya dari OP tadi adalah mereka bisa menang karena mereka lagi under tapi mereka menang. Itu yang membuat mereka langsung kuat. Dan sekarang Banana memaksa untuk mendefense seorang diri di area bawah untuk Way of Dragon. Hanya untuk menghentikan Ersan di area belakang. Kyle pun hadir. Masih bisa digocek dengan Sunbo. Kabur ke area belakang. Tapi Rilvan boleh jadi keluar dari warung. Menghentikan pergerakan dari OZ. N1 yang sudah bisa tidak kabur lagi. Kayak oke, itu over. Waduh. Over di area bawah. Nahan terlalu lama. Perhitungan yang miss dari OZ N1. Wow, oke. Miskalkulasi banget sih. Oh ya. Sangat-sangat miskalkulasi tadi karena dia bisa mundur ke belakang juga ya, tapi bahkan untuk turretnya gak dapat. Gimana ya? Mereka soalnya gini lah, kalau kita coba lihat dari pola pikiran OP mungkin. Mereka udah taruh 4 orang di bawah, RRQ push ke atas kan. Jadi mereka mau nggak mau harus dapetin sesuatu mikirannya gitu. Tapi akhirnya ya jadi kelihatannya miscalculate dan mereka malahan ruginya jadi double. Yang bukannya cuman atasnya yang hancur, tapi mereka juga mengalami death terhadap junglernya. Sekarang ya udah 0-3-0. Triple kayaknya deh. Hilang OZ, nggak dapat turret. Hilang turret di Turtle. tier kedua di atas. Turtle 4 dong. 4 dong. Waduh. Ini tambah lama bakal tambah susah sih. Karena dengan RRQ Sena yang udah mendapatkan pressure di mana-mana dengan turretnya yang sudah push. Kyle langsung kehilangan semua. Seperempat itu, 3/4 health lah hilang ya. Tinggal sisa seperempat healthnya dan parah sih. Ini RRQ beneran tinggal nge-push wave-nya, micromanage wave, dan mereka bakal memiliki map pressure 100%. Gak ada apapun yang OP bisa lakukan di dalam posisi ini, kecuali mungkin tunggu sampai ada kesalahan atau overcommit di dalam turret mereka. Yes, dengan menit yang ke-7, 7 poin kill udah diamankan oleh tim RRQ Sena, sedangkan OP masih 0, gak ada pertukaran poin kill sama sekali. Mereka mau coba untuk main aman, sabar-sabar mungkin, nge-split dengan adanya Dede Bocang yang di area atas, dia gak bergerak sama sekali. Belum siap buat fight? Belum ada item lebih tepatnya ya, jadi masih menunggu untuk Dede Bocang. Dan memang dari Cloud, bicara soal Cloud ini nanti powernya akan masuk di menit 10 ke atas ketika sudah di Hunter Sword dan juga dengan ada Golden Staff yang sudah diserahkan oleh Dede Bocang. Jadi dia udah bisa sekarang untuk melakukan team fight, dan RRQ Sena mereka harus berhati-hati juga. Dari segi itemnya kalau kita intip tipis, DOD Hunter Strike bahkan udah selesai untuk Taka, dan dia akan jauh lebih sakit. Demon Hunter Sword akan menyusul juga bagi Taka. Tapi udah ada Black Dragon Form yang digunakan dari Fazi untuk coba untuk melakukan zoning terhadap player-player RRQ Sena. Tapi akhirnya itu bakal menjadi salah satu resource yang sangat besar yang sudah dipakai sebelum ada objektif netral. Sekarang 19 detik lagi bakal ada Lord yang datang ke Line of Dawn. Tapi di sini Circling Eagle sudah digunakan karena banananya bakal langsung disisi begitu saja. Tapi Way of Dragon-nya langsung karena Numenon Blast, dan itu bakal menjadi Dede Bocang yang ditangkap dengan gak ada respon sama sekali dari OP Esportainment. Ya, RRQ Sena kini mereka punya space yang sangat besar untuk nge-push laning-nya. Apalagi dengan revolution yang dikeluarkan untuk nge-zoning out tim OP untuk nggak bisa melakukan defense ke area turretnya. Tapi Wave Minion tidak berpihak pada RRQ Sena. Mereka memilih untuk mendapatkan objektif gaming Lord yang pertama di Land of Dawn. Sementara OP tanpa Dede Bocang yang lagi jalan, mereka bisa untuk buying time. Kiting dari RRQ tidak, mereka fokus langsung ingin mendapatkan Lord kali ini juga. OP terlalu terlambat, seketika karena ini belakang Ersan, seorang ini masih bisa selamat, tapi pastinya mengolah up dengan adanya Black Dragon Bomb mengusir mundur dari RRQ Sena. Dede Bocang terlalu terlambat untuk join the fight. Tapi gue setuju sih sama Bude tadi yang hampir ngomong RRQ Hoshi ya. Soalnya mirip banget permainannya gitu. Mereka itu tarik ulurnya dari team fight-nya. Ini seorang Banana juga gimana ya?
memberi gua itu flashback ke R7 kalau main Wah. ya kan kalau main Cho-nya tadi di mana dia udah ketangkep 2 lawan 1 dia masih bisa melakukan outplay dengan Wave Dragon Flickernya dan sekarang kita lihat juga Banana yang sudah melakukan zoning lagi dan lagi bakal berhasil untuk mendapatkan turret tier 1 yang di arah tengah dan mereka masih looking for more di sini di mana atas dan juga bawah sudah ada slow push bersama juga dengan Lord. Ya sabar-sabar dari tim RRQ Sena perlahan tapi pasti menggerogoti terlebih dahulu resource yang dimiliki oleh tim OP. Jungle-nya udah botak. Semuanya dimakan oleh tim RRQ. Semakin sempit lagi pergerakan dari tim OP. Nggak ada buff juga dan perlahan tapi pasti mereka akan masuk dari 2 lancernya. Atas, tengah akan masuk dan mereka berpusat untuk ngedapetin sesuatu. Banana masuk ke dalam base milik tim OP. Mencari celah inisiasi yang begitu mengerikan. Balas oleh Fadi dengan adanya Black Dragon Form karena lini belakang follow up dari teman-temannya pun terlalu jauh. Jadi ini mereka cuma fokus untuk ke-clearing minion aja, nggak mau terlalu terburu-buru dari keduanya. Jadi sesuai banget dengan statistik yang pas kita baca ya di dalam tim head to headnya di mana kita kalau lihat dari KDA, dari damage per minute, dari sampai objektifnya aja semua RRQ Sena dan di sini itu yang keluar. Team fight-nya bisa, mereka dapat semuanya yang kalah dari turretnya, objektif control bisa banget juga dan akhirnya sama, mereka nggak pernah memaksakan team fight. Mereka akhirnya cuman poking-poking, sieging. Nomor 16 digunakan karena Ozzy N1 bakal langsung ada follow up yang sangat bagus ke arah belakangnya. Tapi Ozzy masih bisa kabur dengan adanya guiding wind dari seorang Erchan. Tapi 2 base turret yang sudah diamankan oleh RRQ Sena. Wow. Ya, alon-alon asal kelakon sih dari RRQ. Mereka nggak mau memaksakan berkali-kali dari Banananya maju ke area depan. Dan sekarang dia mau ngangsek ke depan. Banana. Solo kill dari Warlord tapi maju ke area depan. Ngedapetin Fadi seorang diri. Dan immortality-nya pun nggak ada immortality untuk mempertahankan diri. Tim OP nggak siap untuk melakukan war di menit 11 ini. Nggak ada result sama sekali. RRQ berfokus terhadap base-nya. Tapi wave minion lagi dan lagi berhasil disapu oleh tim OP. Waduh, Om Wawa ini bener-bener loh. Mereka bakal nggak stop di sana. Bakal strike itu benar plus karena 2. Dan lihat damage yang dikeluarkan oleh RRQ Sena. Masih ada tas-tas juga dari seorang Warlord. Tapi base-nya yang bakal langsung diamankan. Dan itu bakal menjadi match point untuk RRQ Sena. 1-0 di menit ke berapa itu? 12. 12. Dengan- lebih 6 detik lah. Wow. Dengan skor 12. Bener. Skor 12 juga. Ya, Tanggal ini- 12 bukan ini? Bukan untuk Bukan. Bukan ya, udah lewat ya. Udah lewat. Tapi luar biasa dari RRQ Sena adalah bahwa bagaimana kapabilitas